juga agak takut juga. Kan gue misalnya gue beli, gue pasti akan nge-review. Gue takut kalau misalnya gue nge-review ntar dimintain 10 juta per jam. Gimana? Kontroversi donat Pinkan Mambo rupanya menarik perhatian banyak pihak, termasuk Agnes Jennifer yang diketahui memiliki sertifikat ahli roti. Agnes Jennifer mengaku menunda reviewnya terhadap donat Pinkan Mambo karena khawatir dengan rumor tarif fantastis, mulai dari 10 juta rupiah per jam hingga 1 miliar rupiah untuk layanan ekspres. Ia juga meragukan keaslian produk tersebut yang disebut donat cair, namun justru bisa dipegang layaknya odading. Sebagai seorang yang memahami teknik baking, Agnes Jennifer mempertanyakan kualitas adonan donat tersebut yang tidak memiliki ciri khas cincin putih di pinggirannya. Di tengah kegaduhan soal donat viral itu, Agnes Jennifer mengalihkan fokusnya pada isu perselingkuhan yang marak di bulan Juli. Ia mengaku pusing melihat kualitas moral kaum pria yang semakin menurun, menyebut berbagai kasus perselingkuhan hingga drama rumah tangga publik figur yang mendominasi media sosial. Menurutnya, urusan donat Pinkan Mambo bisa ditunda karena pikirannya lebih terganggu dengan fenomena perselingkuhan yang ramai dibahas publik. Meski demikian, nama Pinkan Mambo tetap tidak lepas dari sorotan karena donatnya yang dikritik sebagai donat mahal rasa odading justru laris manis di pasaran berkat kontroversi ini. Perkara lu orang pada sibuk banget minta gue nge-review donatnya Pinkan Mambo, bisa entaran dulu kagak gitu. Soalnya gue juga agak takut juga. Kan gue misalnya gue beli, gue pasti akan nge-review. Gue takut kalau misalnya gue nge-review ntar dimintain 10 juta per jam. Gimana? Terus juga kan gue orangnya nggak sabaran gitu. Nggak sabaran, katanya kalau mau jalur ekspres mesti nambah 2 juta. Sedangkan gue kan biasa kalau nge-review itu sekali kedip itu barang harus di depan gue. 1M ntar gue diminta. Jadi entaran dulu bisa nggak sampai statusnya itu jelas gitu tuh sebenarnya adonan donat cair atau adonan odading gitu. Soalnya gue sebagai seseorang yang bisa baking juga, bisa bikin kue, bisa bikin roti, bahkan punya sertifikat master bread gitu ya. Jadi gue lumayan paham donat itu biasanya tuh kalau misalnya dia model yang ngembang itu ada ring di pinggirannya tuh, ringnya kayak cincin putih gitu warnanya. Tapi kalau misalnya lu mendelek semua sampai coklat semua, berarti itu adonannya berat. Nah, adonannya berat bisa aja karena ya memang berat adonannya, bukan adonan donat, atau ya bantet gitu, atau ya nggak ngerti juga sih gue ya, kan katanya donat cair. Kalau misalnya donat cair kok bisa dipegang-pegang pakai tangan? Biasanya setahu gue kalau misalnya donat cair itu kayak disendokin gitu loh, maksudnya kayak dimasukin ke situnya, ke cetakannya, nggak bisa dipegang-pegang sama tangan tuh pasti nempel. Lagian juga, aduh banyak banget nih masalah bulan Juli ya, perselengkian macem-macem. Ada yang main ke tempat biliar yang disodok kasir. Ada yang katanya korban jadi pelaku. Ada yang katanya tiba-tiba udah isi. Ada juga yang di luar negeri, Mr. Hong. Apa? Terus gue bingung ini laki-laki pada kenapa sih sekarang? Kok kagak ada gitu ya? Ini emang apa sih? Emang kualitasnya makin berkurang atau karena terlalu banyak sosial media jadi banyak yang ke-up sebenarnya dari dulu udah kayak begitu modelannya pada laki-laki. Kan ibaratnya nih kalau kita lihat dari si Mr. Hong aja, dia kan cuma pura-pura jadi cewek. Terus kan pas ketemu bareng, terus ternyata dia pam-pam nih, barengan nih pam-pam. Tapi kan berarti tuh laki-laki yang diundang ke situ pada tahu dong kalau dia laki. Tapi apa mungkin kalau dia walaupun dia tahu ini laki, karena udah dateng nyamperin ke situ, digas aja gitu, laki sesama laki, walaupun misalnya sebenarnya dia lempeng gitu. Gimana sih? Nggak ngerti loh gue. Jadi intinya perdonatan ntar dulu deh ya, gue lagi fokus nih ke masalah perselingkuhan. Pusing banget, ruwet, mumet, saya mumet. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mah genius banget dah. Genius dan sangat strategis ya.
Fincan Mambo. Kalian berpikir bahwa Fincan Mambo ini benar-benar melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja? Ini strategi guys, ini pandangan saya ya. Jadi sebenarnya kan dia kan nyanyi live itu kan sampai bikin donat, right? Habis itu kan tahu lah donatnya seperti apa. Ya menurut saya dia habis itu kontak sama teman-teman itu yang review. Tolong dong review dong donat saya. Udah pasti kan, kita kan tahu apalagi kan mantan artis kondangan tahu dong. Harus ada standar-standar tertentu. Dia kan orang gaul kan. Dia kan bukan anak kampung gitu kan yang nggak ngerti apa-apa. Sengaja dibikin hancur. Habis itu review nggak enak. Dan habis itu review lagi harga 200.000. Ya dengan berminyak gitu. Dengan penampilan kayak balon. Kayak ban. Mobil ban gitu kan. Keras. Akhirnya dapat banyak review. Viral. Banyak netizen yang komen. Banyak bulian. Banyak pujian. Akhirnya dia dapat lebih gede lagi. Dapat sekarang apa? Podcast. Masuk ke Brontet dibayar. Nanti masuk ke podcast sana sini. Jadi dia mendapatkan keviralan dengan mencari sensasi. Itu positif sih. Ini bukan jelek. Saya suka. Jadi dia pintar. Gimana caranya saya mencari perhatian, eksis kembali dengan cara yang norak. Karena kan waktu dulu itu pisang goreng, habis itu sekarang ini donat. Karena donat ini nanti nggak bakal diterusin, karena nggak mungkin dia bikin sendiri kan. Karena dia kan bukan perusahaan. Habis itu nanti cara lain, mungkin bikin gemblong, nanti bikin cireng, nanti mungkin bikin tahu gejrot, gitu-gitu aja terus dia. Memang brandingnya seperti itu. Brandingnya sensasi, yang rada-rada aneh, yang halu itu. Jadi dia mendapatkan engagement, rating yang masuk ke TV lagi, mendapatkan uang lagi. Jadi pinter. Karena apa saya tahu? Karena ketika anaknya si Michelle itu yang review, dia kaget, ini apa sih? Donatnya ibu saya, mama saya kok begini. Itu kan di situ nggak mungkin dong masa anak jelekin donatnya ibunya. Artinya memang udah settingan. Kalian aja yang terlalu tapi nggak apa-apa, bagus aja. Kita tolong, kita saling membantu, kita saling memviralkan, nggak apa-apa. So saya setuju Fincan Mambo maju terus. So, kita tunggu nanti gemblong atau gejrot atau cireng basi. Selamat Mambo. Sudah nonton live-nya Fincan Mambo sambil bikin donat yo. Ngumpul kini. Nggak bikin kotor pikiranku tapi hatiku busuk. Maafkan aku ya Fincan ya. Kalau kita lihat hobinya kan nyanyi ya kan. Tapi kan sekarang kan karena nyanyi lagi sepi ya kan. Akhirnya dia bikin apa namanya donat ya kan. Tapi sambil live sambil nyanyi. Lah pikiranku ya kan, kalau idenya atau ludahnya muncrat ya kan, harusnya kan kayak Cik Mihongan pakai penutup mulut. Ini enggak guys, sambil nyanyi. Gimana aku mau beli yang kedua ini guys. Lah donat kan biasanya kan bentuknya kan semuanya hampir sama tuh guys. Tapi tadi kita lihat bentuknya ada yang gepeng, ada yang kurus, ada yang cabi. Pokoknya intinya sesuai moodnya Fincan lah bikinnya. Terus yang ketiga, kalau kita bikin roti itu kan pasti ada gram-gramannya toh. Tapi ini enggak guys, ini sesuai dengan hatinya dia. Kalau lagi seneng ya kan dibanyakin ya kan. Kalau pas lagi mungkin lagi bete disedikitin gitu. Terus kalau habis kita goreng itu kan kita tirisin di nampan ya, terus dikasih tisu gitu loh, tisu penyerap apa minyak. Ini nggak ada sama sekali guys. Pokoknya intinya ya kamu kalau mau beli ya silahkan. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa gitu loh. Penting hobi.